Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Pop Lovers, seneng banget nih kali ini gue Sami Bastian sudah ditemenin cewek cantik dari Indonesian Idol 2018. Gea Indrawari. Apa kabar, Ge? Hai Kak Sami, baik. Aku baik kabarnya. Kelihatannya fresh banget hari ini ya. Alhamdulillah. Agak 50-50 sih, fresh capek gitu ya. Kelihatan banget ya. Iya, matanya Bu, ya kan. Nah, Pop Lovers, hari ini gue bakal ngobrol seru bareng sama Gea karena Gea sudah boleh dibilang menghasilkan karya baru di pandemic ini. Daripada tiduran mendingan bikin sesuatu yang Betul. ya yang bermanfaat ya Gea. Betul. Nah, kira-kira project apa yang terbaru dari Gea Indrawari? Pop Lovers, jangan kemana-mana karena gue bakal ngebahas di podcast kali ini. Stay tune. Nah, Pop Lovers, sebelum kita lanjutin video untuk kali ini, gue mau ingetin nih, jangan sampai lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Terus yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan informasi-informasi kece yang ada di YouTube-nya Pop FM Jakarta. Nah, buat lo yang ngefans banget sama Gea, of course sudah tahu dong, Gea di tahun 2021 ini, di awal 2021 ini, ada surprise untuk pecinta musik Indonesia, which is Bucket List. Bucket list. Apa itu Bucket List? Bucket list. Apa tuh? Jadi bucket list itu kumpulan dari wish list aku. Selama ini aku memang suka banget nulis mimpi-mimpi aku tuh di buku. Wow. Gitu. Jadi kalau misalnya udah tercapai nanti aku centang, aku checklist yang kayak gitu-gitu. Oke, tapi ini adalah salah satu hal positif juga yang harus dicontoh sama Pop Lovers juga. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita pengen mimpi menjadi sesuatu, kadang cuma di angan-angan aja. Berbeda kalau misalnya kita ditulis atau ditempel di kaca atau di kamar, itu akan kayak agak sedikit termotivasi. Ya kan, Ge? Nah, dari banyaknya list mimpi Gea, semuanya mungkin boleh dibilang puluhan atau ratusan nih. Udah berapa, Ge, kalau boleh dibocorin sama Pop Lovers kira-kira? Ada setengahnya nggak? Atau lebih? Itu? Yang udah terrealisasi? Aku tuh anaknya nulis terus berkala. Jadi aku hari ini ada apa aku tulis lagi ya. Besok ada apa aku tulis lagi kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya yang dulu-dulu tuh yang aku tulis udah banyak sih yang kecentang. Alhamdulillah. Kayak aku jadi penyanyi, aku punya single sendiri, itu juga bucket list aku. Oke, and finally semua mimpi-mimpi itu ada di single terbarunya Gea di tahun 2021. Gimana ceritanya akhirnya lu bikin single ini yang menceritakan tentang mimpi-mimpi seorang Gea Indrawari? Awalnya iseng aja karena pandemik atau emang wah gue harus niatin nih atau gimana? Nah, aku tuh nyiptain lagu ini tuh sebenarnya dari tahun 2019. Dapat inspirasinya itu habis aku nonton film. Oke. Terus udah deh aku tulis tuh temanya. Terus pas pulang aku lanjutin gitu. Jadi nggak baru-baru pas pandemic ini. Nah kebetulan waktu aku harus timeline di kantor di label aku harus rilis lagu. Waktu itu aku submit deh. Oke. Gitu kan karena pengen juga sih sekali-sekali nyanyiin lagu sendiri kan. Dia accept gitu. Udah abis itu kita jalan sama bucket list. Oke, dan ini adalah lagu ciptaan dari Gea sendiri. Bener. Boleh dibocorin nggak proses penulisannya lu butuh berapa lama, Ge? Waktu Kayaknya itu? nggak lama sih. Seingat aku ya ini. Seingat aku nonton film. Terus itu hari pertama tapi belum aku tulis. Nah hari berikutnya itu aku ngelihat wallpapernya Jin BTS. Aku ngeganti fotonya Jin BTS gitu. Jadi wallpaper aku. Terus aku kayak kepikiran gitu. Karena kemarin tuh yang aku dapat inspirasi temanya itu habis nonton Aladdin. Itu line si Genie-nya. Si Jinnya itu kan mengabulkan 3 permintaan. Terus pas aku buka lagi foto Jin BTS, aku inget lah kemarin bukannya aku dapat inspirasi dari Jin Aladdin ya gitu. Terus ya udah aku tulis, tapi mengarahnya entah kenapa ke perbucinan gitu nih lagunya. Aduh. Karena yang dilihat Jin BTS kan. Bener. Jadi mengarah ke perbucinan. Terus ya udah deh aku tulis liriknya sama notasinya nggak lama sih. Aku duduk aja. Aku nggak ngitung tuh berapa jam, cuman ya udah langsung dapat aja. Langsung gitu. dapat. Intinya dari hari itu langsung ketemu ya? Iya. Bukan yang berhari-hari gitu ya? Enggak. Wah gila, keren banget sih, gokil. Nah,
udah itu dapat nih lirik sama udah oke notasi-notasinya. Terus kemudian disubmit yang tadi dibilang ke label. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mungkin pop lovers yang lagi join di podcast ini ada yang belum dengerin nih bucket listnya Gea. Menceritakan tadi selain mimpi-mimpi itu tentang apa lagi? Yang tadi kan ada bocoran tentang bucin-bucin gitu. Betul. Jadi itu aku tulis kan nih kalau aku sambil spill liriknya ya kayak bermain salju, mengendarai limousin, jadi superstar, tur keliling dunia, gitu kan. Satu persatu aku tuliskan mimpiku dari hal terkecil hingga yang paling mustahil. Clear kan ya, jelas kan? Namun apa artinya aku seberangi samudra bila itu tanpamu? Jadi kayak percuma aku mendapatkan semua mimpi aku itu kalau akhirnya aku nggak sama kamu. Cile. Gitu. Dan jangan Makanya. bilang pada saat lu nulis ini atau pada saat lu rekaman lu ngebayanginnya si BTS itu. Iya. Ya of course, siapa Betul. lagi? Army sejati Iya, guys. makanya dari situ tuh aku dapat inspirasinya gitu. Oke, terus banyak yang bertanya-tanya juga nih pada saat sebelum lu mengeluarkan bucket list ini sendiri kan udah bocor di sana sini ada nama Boy William. Iya. Ya kan? Kenapa? Dan perannya apa? Apakah lu duet bener-bener 50-50 sama Boy William atau gimana? Jadi Kak Boy itu ngisi part rap Oke. di lagu aku. Akhirnya aku pengen banget punya lagu yang ada rapnya nih gitu. Terus awalnya sempet kayak aku sendiri kali ya ngisi nge-rap ya ala-ala aja gitu, bukan rap yang beneran, yang penting ada gitu. Cuman setelah dipikir-pikir kayaknya seru sih kalau misalnya ngajak orang lain kolaborasi gitu. Dan kenapa Boy William, aku kayak kepikiran aja gitu loh, karena pernah ini kita Collab bareng? Gak Atau- collab sih, cover-cover iseng aja. Oh, oke. Terus kayak seru juga ya gitu. Kak Boy kan juga suka Korea, aku suka Korea. Terus kita pernah nge-cover satu lagu gitu. Dan Kak Boy juga temen aku gitu. Kita juga pernah kerja bareng. Jadi Yes. kayak kenapa enggak dicoba Kak Boy. Meskipun waktu itu Kak Boy sempet sibuk dan segala macamnya gitu. Cuman gak apa-apa lah, aku nunggu Oke. Oh, jadwalnya. jadi pada saat pertama kali lu kebayang nama Boy William, lu langsung nanya ke doi langsung. Iya, kita langsung, karena aku discuss sama label aku kan gitu. Gimana kalau Kak Boy, kita kebetulan kan satu manajemen juga, Yes. jadi gampang kan gitu. Terus ya udah kita coba ya tanya gitu. Meskipun waktu awalnya Kak Boy itu sempat kayak pengen nolak. Karena dia ngerasa nggak bukan partnya dia atau gimana? Betul, karena dia ngerasa gue bukan musisi gitu Iya, loh. iya, iya. Rilis lagu juga buat iseng-iseng Yes. doang, dia bilang Ya kayak karena gitu kan. kalau gue ngeliat dia tipe orang yang kalau misalnya mau nyanyi ya jamming kalau pada saat dia host Yes, doang, yes, ya kan? kayak Terus gitu. gimana akhirnya Gea Indrawari ngeyakinin Boy William akhirnya mau? Oke, aku awalnya sebenarnya aku tidak ada unsur pemaksaan buat Kak Boy-nya ya. Dari awal aku tanya sama dia, aku udah bilang dengerin dulu aja lagunya. Kalau misalnya memang gak suka nggak apa-apa gitu loh. Tapi aku bakal seneng banget kalau misalnya kakak bisa join di lagu aku Oke. ini gitu kan. Terus udah deh waktu itu didengar sama Kak Boy, ternyata dia suka gitu. Ternyata dia suka dan kamu yakin nggak apa-apa nih gitu. Ya nggak apa-apa, emangnya kenapa gitu. Ya udah kalau kamu yakin, aku yakin juga deh, kita jalan ya gitu. Oke, wow, keren. Anyway, Pop Lovers, buat lo yang belum dengerin single terbarunya Gea, boleh dong Ge di-share ke Pop Lovers gimana caranya untuk dengerin. Kamu Pop Lovers udah bisa dengerin single terbaru aku Bucket List di seluruh digital streaming platform. Udah ada di iTunes, Joox, Spotify, Deezer dan lain-lain. Terus juga udah rilis music videonya di YouTube channelnya Hits Records. Tuh diramein deh sebanyak-banyaknya. Oke. Serame-ramenya. Apalagi buat lo yang ngefans banget sama Gea dan juga Boy William dan juga Pop Lovers. Nah, gue udah dengerin lagunya dan lagunya tuh nggak jauh dari seorang Gea Indrawari yang walaupun bucin tapi tetap nggak menye-menye, Iya. tapi tetap ceria, happy, ya kan? Karena ada musisi yang kayak gini. Mereka mengikuti pangsa pasar karena pasar sekarang kan kayak yang sedih-sedih, mendayu-dayu, walaupun bukan dia banget tapi memaksakan diri. Nah, kenapa Gea sampai detik ini dengan identitasnya Gea yang centil manja itu sampai sekarang masih dipertahankan? Apakah nggak mau yang kayak mencoba yang sedih banget atau gimana Gea? I've been there Kak. Aku waktu single pertama aku sesuai sama apa yang aku mau, karena aku juga ikut nulis. Di beberapa single berikutnya aku kayak nggak naik-naik kayak lagunya gitu. Apakah aku harus menurunkan idealisme aku dulu buat Yes. ngikutin pasar yang pasar mau gitu. Aku coba, nggak naik juga.
Daripada kayak gitu ya udah mendingan aku balik lagi jadi diri aku sendiri. Yes. At least orang tahu ada penyanyi namanya Gea Indrawari yang punya warna musik kayak gini gitu. Setuju. Dan aku puas gitu sama karya aku. Jadi ya udah kenapa tidak gitu. Oke, tapi kalau to be honest ya, kalau menurut gue sih penyanyi yang genrenya kayak lu di Indonesia cewek ya itu jarang, dan itu kan unik menurut gue ya kan. Mungkin sekarang orang belum notice, tapi kan kalau kelamaan lu ngerilis lagi single seperti ini, ngerilis lagi single seperti ini, orang akan notice, oh ini pasti Gea nih, ini pasti Gea nih, gitu kan. Amin. Apalagi Makanya dari aku konsisten aja sih. betul, itu yang harus Gea lakukan kalau menurut gue pribadi. Nah, kita balik lagi ke bucket list ini sendiri. Oke. Di belakang layar nih, kita ngomongin belakang layar. Pasti ada orang-orang penting yang membantu Gea, musisi atau orang tua atau yang lainnya. Sekarang gue pengen nanya musisi nih. Ada musisi siapa yang Gea tunjuk untuk ngebantu bucket list ini? Oke. Produsernya kita bareng sama Kenny Gabriel. Wow. Terus aku vokal directornya Kabar Sena. Wow. Wow. Wow semua ya. Tapi Iya, lu itu. kenal banget sama mereka. Coba Anda apa tuh gimana? Kalau Kak Kenny kebetulan baru kenalan di project ini Mm-mm, gitu. Aku awalnya sempat khawatir sih karena aku tahu musik-musiknya Kak Kenny itu kayak lumayan jauh sama musik aku gitu. Tapi ternyata dia bisa bikin lagu aku dengan aku puas lah gitu. Bagus gitu. Kalau Kabar Sena kita emang udah kenalan sih sebelumnya kayak meskipun di sosmed ya gitu, kayak komen-komenan Instagram yang gitu-gitu, aku juga seneng banget ngelihat Kabar Sena cover-cover atau ngebawain lagu. Jadi kemarin akhirnya ketemu pertama kali pas ngedirect aku. Orangnya asik banget. Kalau boleh gue bilang kayaknya musisi muda hampir semuanya kenal Barsena deh. Iya. Karena dia juga orangnya tuh humble, most welcome banget. Bener. Ya kan? Bener, Nah, setuju. G akhirnya bertemu dengan orang-orang sehebat mereka berdua. Expect gak sih kalau misalnya akhirnya gue kerjasama bareng sama yang tadinya mungkin temen gue kerjasama sama orang ini, orang itu, dan ternyata mereka sekarang kerjasama bareng sama gue. Gimana? Justru itu salah satu mimpi Mimpi. aku waktu aku terjun di dunia musik ini. Oh. Jadi aku pengen ketemu musisi-musisi hebat, senior-senior yang memang udah pengalamannya, jam terbangnya udah tinggi yang kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah kali ini berkesempatan ketemu mereka. Karena di sebelumnya kan aku udah pernah sama Lila yang gitu-gitu kan. Pernah juga diproduce sama Mas Ari Renaldi gitu, dan alhamdulillahnya di ini ketemu sama mereka. Mudah-mudahan next single aku ketemu Ada orang gebrakan lain lagi ya. gitu. Tapi kalau gue bilang nih, Gea adalah salah satu musisi baru yang lakinya tuh luar biasa banget. Iya kan? Karena gini, amin. jarang-jarang, which is gini, di Indonesian Idol sendiri Gea boleh dibilang nih belum beruntung untuk jadi pemenang, ya kan? Walaupun masuk ke 12 besar, tapi kan ada titel eliminasinya. Cuman habis itu kan banyak masyarakat di sana, gue harus menang, lu harus menang. Tapi kan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Setelah itu Gea bisa ngerilis single, which is singlenya bukan cuma 1-2 doang kan. Duet sama Lila, siapa yang kenal sama Lila, kerja sama orang-orang hebat. Nah, apakah ini menjadi salah satu bucket list Gea di saat 5-10 tahun ke belakang? Banyak yang iya. Jangankan kolaborasi dulu deh, kayak ketemu sama siapa dulu, kayak aku dulu pengen ketemu sama KBCL ternyata bisa ketemu gitu. Terus duet sama Mas Ari Lasso pernah, bahkan join di konsernya dia dulu pernah gitu loh. Apalagi kayak Lila, dulu kan aku waktu masih kecil-kecil gitu nonton dengerin Lu lagunya. manggilnya Om kali ya. Sekarang jadi partner ya Gea. Iya. Oh my god. Makanya kayak mungkin tidak secara langsung ada di bucket list aku, tapi kayak pernah aja dulu kayak aduh kepengen banget ketemu, kepengen banget bisa punya karya bareng gitu-gitu. Kepengen banget aku jadi penyanyi ketemu mereka gitu. Oke, wow, keren banget. Tapi kita flashback ke belakang banget. Sebenarnya siapa sih Gea orang pertama kali yang menemukan Gea Indrawari mempunyai suara bagus? Orang tua kah atau lu sendiri yang nyadar diri, kayaknya gue suaranya gue bagus deh, ikut apa ya kompetisi atau gimana Ge? Guru aku. Guru vokal atau dosen Guru atau? musik. Oh, guru Di musik. sekolah. Oh. Gitu Vel. Jadi waktu itu sempat, aku kan emang suka nyanyi dari kecil, tapi aku nggak tahu ya suara aku tuh enak gak didengar sama orang. Ya menurut gitu. gue sih enak ya kan. Gue juga kayak gitu pas dinyanyiin bareng sama temen, lu mendingan diem aja deh gitu kan. Nah kalau Gea gimana? Nah jadi pas waktu itu sempat beberapa kali ambil nilai vokal, terus guru aku manggil aku, beliau bilang kayak, kamu tuh sadar gak sih kamu tuh bisa nyanyi, suara kamu tuh bagus, tinggal diasah lagi aja gitu. Terus aku bilang, masa sih? Aku bilang gitu, kan aku nggak pernah nyanyi yang buat serius. Sementara teman-teman aku banyak yang dari kecil udah ikut lomba ini, ikut lomba itu gitu kan. Aku nggak pede. Sampai waktu itu ya udah deh,
ikut kita aja, maksudnya guru aku tuh punya band gitu Oke. di Singkawang. Ya udah aku dari situ ikut nyanyi di wedding reguleran, udah mulai dari SMA tuh ternyata aku enjoy banget gitu. Oke. Begitu aku di stage kayak wah aku hidup banget ya di stage, kayaknya ini Oh, deh passion akhirnya aku menemukan gitu. passion di situ. Akhirnya aku menemukan passion aku gitu. Akhirnya ya udah, maksudnya sambil belajar aja nyanyinya, sambil Oke. event to event aku belajar gitu. Akhirnya ikut idol. Nah, siapa yang kayak getol banget? Ge, lu coba deh ikut idol deh. Karena kan boleh dibilang nih, kalau boleh jujur-jujuran, idol adalah sekarang kompetisi nyanyi nomor 1 di Indonesia. Kasarnya kalau lu jebolan, which is kayak finalis aja, lu kayak wah gila keren banget. Pride-nya ya ada ya. Pride-nya tuh luar biasa. Kalau walaupun sekarang tuh kompetisi tuh banyak kan. Dulu kan cuman 2 kompetisi doang Iya, tuh iya. dulu yang pop gitu kan. Kalau sekarang banyak tapi tetap idol nomor 1 yang lu mau audisi apa? Idol lah gila loh gitu kan. Nah, siapa orang pertama yang nunjuk? Ge, lu ikut deh kayaknya deh, udah pantas deh gitu. Dari dulu sih banyak ya teman-teman aku yang sering nyeplos aja kayak ikut idol gitu. Cuman seingat aku dulu angkatan sebelum aku idol tuh bukannya tidak se-hype itu sih, tapi kayak ya itu tadi nggak so hype yang sekarang. hype banget karena kan belum era sosmed juga Yes, yang yes. gitu-gitu kan. Makanya teman-teman aku ya asal-asalan aja kayak ikut idol gitu. Tapi aku nggak pernah kepikiran. Dulu aku kepikirannya kalaupun aku jadi penyanyi nggak pakai jalur kompetisi deh kayaknya, karena aku nggak pede sama suara aku. Menurut aku suara aku tuh bukan competition materials gitu loh. Iya. Jadi bukan yang technical maksudnya keriting-keriting gitu loh. Yang meliuk-liuk gitu ya. Iya, menurut aku tuh enggak gitu. Cuman waktu itu pas ada audisi Indonesian Idol, kebetulan aja di Jogja, pas aku lagi kuliah di Jogja gitu loh. Deket pula, ya udahlah kenapa enggak gitu. Aku coba aja akhirnya, dan itu pun aku nggak berharap menang karena pas aku datang terus dengar orang yang audisi di dalam tuh suaranya Banyak banget pula kan. aduh suaranya bagus-bagus banget, aku awalnya udah kayak ciut aja, cuman ya udahlah aku nyanyi aja. Udah terlanjur kesini kali iya, ya kan? jadi diri aku sendiri aja, mau menang gak menang pengalaman, Yes. mau lolos gak lolos pengalaman gitu kan. Ternyata lolos terus gitu. Tapi kan sebelum idol ini kan aku udah pernah ikut satu kompetisi juga tapi gagal. Nah dari situ juga aku belajar banyak. Oke. Gitu. Wow, keren banget. Dan boleh dibilang adanya Gia di Indonesian Idol ini kan yang menambah kompetisi. Kalau yang tadi Gia bilang, nggak semuanya kompetisi itu yang meliuk-liuk. Semuanya itu berdasarkan dari keunikan suara kita masing-masing. Dan Gia juga sempat viral waktu itu, waktu di Idol. Ya kan, audisi sampai babak berikutnya banyak yang buktinya sekarang fans Gia banyak banget. Nah, kalau ngomongin fans, sejauh ini dari single pertama sampai bucket list, gimana tanggapan fans dengan karyanya Gia sendiri? Apakah mereka punya saran? Kadang kan fans juga memberikan saran kan, Gia. Kak Gia coba dong nyanyi yang kayak gini, Kak Gia gini. Nah kalau fansnya Gia sendiri gimana? Selalu mereka tuh selalu misalnya aku udah rilis satu karya, meskipun mereka suka, mereka akan bilang next coba yang kayak gini ya. Maksudnya mereka kasih masukan yang positif aja ke aku. Dan namanya fans kan, maksudnya aku juga nggak bisa maksain mereka selamanya stay gitu. Jadi dari awal karir aku sampai sekarang pasti ada lah yang ganti gitu, atau yang dulu udah nggak ada yang baru lagi yang kayak gitu-gitu kan. Tapi untungnya mereka support terus, bahkan setiap aku rilis mereka bikin kayak jadwal buat nonton bareng, streaming bareng yang kayak gitu-gitu. Dan aku bikin lagu kan juga, siapa sih yang gak pengen bikin lagu enak gitu kan. Of course. Pasti aku juga berusaha kasih yang terbaik buat fans-fans aku, dan alhamdulillah mereka nggak banyak protes sih, mereka suka. Cuman kadang yang kayak gitu aja, next yang kayak gini ya, next coba gini deh, coba gitu deh gitu. Yang menurut aku pun itu masukan yang baik. Oke, wow, ini namanya fans yang suportif, ya kan? Jadi kayak memberikan, bukan cuman ih Kak bagus banget, kadang-kadang Kak ini fake enggak ya gitu. Iya makanya. Ya kan, kadang-kadang harus ada fans yang seperti itu. Nah tapi kalau ngomongin bucket list sendiri ini, video klip apakah sudah ada? Udah ada. Sudah ada. Nah temanya, konsepnya seperti apa? Apakah ada BTS-nya juga di situ? Ada, di situ ada. Iya. Oh Jadi wow. kalau konsep kan semuanya udah aku serahkan ke clipper aku ya waktu itu. Cuman aku memang kasih reference aja, aku pengennya yang kayak Korea-Korea gitu ya, gitu, yang warna-warni, banyak props yang gitu-gitu kan. Terus kebetulan dia punya ide kayak kamu ARMY kan, ya udah kita bawain ya kayak ya itu action figure yang mini-mini gitu, BTS poster dan apa segala macam gitu-gitu kan. Dan memang konsepnya tuh menggambarkan si lirik lagunya sendiri.
Gitu. Jadi kayak ada bermain salju ya, aku ada scene main-main salju gitu. Wow. Yang kayak gitu lah, pink. Pokoknya Cewek banget Korea-Koreaan gitu ya. deh ya. Aku lip-sync aja yang gak ada storytelling yang gimana-gimana gitu. Karena aku memang pengennya, aduh Yang MV-nya simple. jangan yang storytelling ya, yang harus ada model cowoknya kayak pacaran gitu. Menurut aku so yesterday, menurut aku ya, meskipun kemarin-kemarin juga aku udah pernah gitu yang storytelling pengennya sesuatu yang baru aja. Gak menutup kemungkinan kalau nextnya ada yang kayak gitu lagi kalau lagunya cocok gitu kan. Oke, apalagi kan ini ceritanya tentang lu bucin sama sosok superstar, kan bisa digambarkan dari BTS itu sendiri. Betul. Tapi kalau ngomongin masalah Korea, sekarang kan lagi hype banget Korea di Indonesia. Nah, ada kemungkinan nggak sih Gea nanti akan ngerilis single atau seru-seruan kali ya, Gea ngerilis single yang ada berbau-bau Koreanya? Kebetulan si Bucket List ini akan diriliskan Korean versionnya. Wow. Jadi pakai bahasa Korea. Jadi ini Bucket List rilis, terus berapa lama lagi nih Pop Lovers harus nungguin versi Koreanya? Secepatnya sih harusnya dalam waktu dekat ini. Cuman aku belum bisa spill tanggalnya tuh. Kalau misalnya udah ada aku pasti kasih tahu kok. Oke, jadi Pop Lovers bakal tahu pasti banget di media sosialnya Gea, right? Oke deh. Nah, Ge, banyak banget nih Pop Lovers yang tanya-tanya sama Gea Indrawari sebelum kita menutup sesi kita untuk kali ini. Sesi berasa ya kan, sidang skripsi kali gue. Oke. Banyak banget yang ngomong sama di Instagram DM-nya Pop Up FM bertanya nih Pop Lovers tentang single terbarunya Gea. Nah, dari skala 1 sampai 100, berapa tingkat kepuasan Gea dengan single Bucket List ini? Apalagi Gea baru ngerilis single yang ada nge-rap-nge-rapnya gitu kan. Nah, gimana Ge? 1000. 1 sampai 100 1000 loh guys. Jadi ini benar-benar bagus. Betul, aku puas banget dan aku nggak nyangka akan jadi sebagus itu gitu loh. Mulai dari lagunya sendiri, musiknya. Karena menurut aku dulu aku bikin lagunya tuh kayak ya receh-receh simple gitu aja. Ternyata pas udah jadi bagus banget menurut aku suka gitu. Wow. Terus MV-nya juga aku seseneng itu gitu. Jadi aku puas banget sama Jadi lagu ini Bucket List adalah lagu karangan lu pertama yang diluncurkan. Enggak sih, ini Sebelumnya sebenarnya ada? udah yang ketiga. Yang pertama tuh ketiga. Rinduku, tapi Rinduku tuh bareng sama Kaiser sama Kak Febri Hi-Fi. Terus Keajaiban, cuman Keajaiban waktu itu rilisnya bareng sama Rasa Cinta Ini, jadi tidak terlalu dipromokan. Ya Allah, jujur banget. Jujur-jujur aja nih ya. Guys, ya kan? Iya kan, tidak terlalu dipromokan. Meskipun aku suka banget tuh sama lagu Keajaiban, sesuka itu. Itu melo, mendayu-dayu tapi tetap Korea-Koreaan dan tetap bucin. Inspirasinya sama Tetap Jin ya, BTS. Bun. Oke. Aku ngeliatin poster Jin BTS terus dapet deh itu lagu gitu. Itu sama ya ini Bucket List. Yang ketiga. Nah, dari ekspektasi lu yang tadinya kayak ya udahlah gue nulis bagus nggak bagus, yang penting gue ngeluarin nih single. Terus ternyata pas lu dengerin bagus banget yang 1000 itu. Lu pengen ngomong apa sekarang di depan Pop Lovers, depan fanbase lu di podcastnya Pop FM Jakarta? Yang pasti aku bersyukur banget aku akhirnya bisa rilis Bucket List. Karena aku dulu sempat ngedengerin Bucket List adalah satu orang dari beberapa yang aku kasih dengar. Orang itu bilang kayak aduh bagus tapi jangan dirilis deh gitu, karena kayak kurang aja gitu. Terus aku kayak oke deh, kalau kurang aku belajar lagi gitu. Cuman akhirnya bisa kerilis dan ternyata hasilnya bagus gitu. Aku semakin optimis dan aku ya makin bersyukur lagi gitu. Ternyata lagu yang kayak gitu dulunya bisa jadi bagus dengan bantuan dari tim aku semuanya kayak gitu. Terus I put so much effort di MV-nya gitu loh, di vokalnya juga aku nyanyinya gitu. Jadi teman-teman wajib banget dengerin sih, dan menurut aku lagu ini tuh mood booster banget karena musiknya seru gitu. Oke, jadi menemani aktivitas lu lagi di jalan kena macet gitu kan, apalagi lagi di kamar malam-malam sendiri, daripada galau-galau mendingan dengerin lagunya Gea Indrawari. Untuk album Ge, udah ada kepikiran gak? Label aku gimana? Nah ini ada di sini nih, langsung ditanya langsung. Balik lagi kan aku Tapi udah ada mimpi untuk bikin album? kepengen dong, musisi Pasti. siapa sih yang gak kepengen kan punya album sendiri. Cuman ya itu tadi aku realistis aja gitu loh. Aku juga gak mau nge-push langsung album kalau misalnya single-single aku aja gak senaik itu gitu loh. Karena aku rasa musisi-musisi juga dalam satu album ada track yang bener-bener boom, yang memang kayak main tracknya ada yang ya udah sosok aja gitu. Kalau aku
nggak apa-apa, sabar-sabar aja satu-satu dulu. Yang penting orang dengerin. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, but anyway, thank you so much Ghea sudah main-main ke Pop FM Jakarta. Thank you, Dan Pop Pop Lovers, FM. jangan lupa sekali lagi yang pengen dengerin lagu bucket listnya Ghea ada di mana aja, Ge? Di mana-mana, Di seluruh mana-mana. digital streaming platform kesayangan kalian, di Spotify, Joox, iTunes, Deezer, Langit Musik. Terus kalian juga udah bisa aktifin RBT-nya dan MV-nya bisa kalian tonton di YouTube channelnya Hits Records. Oke, and of course Pop Lovers jangan sampai lupa juga request lagu bucket listnya Ghea di Pop FM Jakarta. Once again, good luck Ghea. Thank Next you. single jangan lupa, jangan kapok main ke Pop FM Jakarta lagi, yes? Enggak dong. Oke deh, kalau begitu saya Bastian pamit. Gaya pamit. Sampai ketemu di podcastnya Pop FM Jakarta berikutnya. Bye-bye. Bye.